Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Herzman Arif dari Forum News Network. Netizen Indonesia itu selain dikenal nih kepo, julid, dan sangat militan, ini memang apa ya, sangat ditakuti di dunia. Tapi netizen Indonesia juga dikenal iseng gitu ya. Ada satu lagi sebenarnya julukan yang kurang bagus ini. Julukan ini berdasarkan Digital Civility Index ini. Jadi semacam ini sebuah indeks yang mengukur seberapa beradab atau civilized, berapa sopan gitu netizen dan di berbagai negara, dan netizen di Indonesia itu dikenal sebagai paling tidak sopan itu di Asia Tenggara. Tapi saya nggak mau membahas soal kesopanan atau soal beradab atau tidak begitu. Saya lebih tertarik itu untuk melihat contoh-contoh nyata dari militansi netizen ya. Setidaknya yang kita bisa lihat itu dalam kasus Fufu Fafa ya. Berkat militansi dari mereka yang sering disebut sebagai detektif netizen itu akhirnya berhasil membongkar habis siapa sesungguhnya pemilik akun yang sangat tidak bermoral itu ya. Tapi cerita soal itu saya kira sudah banyak dibahas, termasuk soal siapa saja yang jadi korban Fufu Fafa ini. Daftarnya sangat panjang ya, mulai dari pejabat publik termasuk Presiden terpilih Prabowo Subianto dan keluarganya, kemudian para politisi Gerindra, dan juga ini artis, ini terutama artis wanita banyak sekali yang jadi korban apa ya, ketidaksopanan dari Fufu Fafa. Kita nyebutnya begitu saja deh ya. Dan kemudian apa saja unggahannya Anda semua saya kira sudah tahu. Yang terbaru dan sedang viral ini aksi iseng dari netizen membongkar, atau sebenarnya ini tepatnya dia ingin menambah kepastian bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming. Soal ini kan sampai sekarang itu kalau secara hukum itu belum terbukti itu adalah milik Wapres terpilih Gibran Rakabuming. Tapi dari investigasi para netizen, termasuk juga yang dilakukan oleh Anonymous Indonesia, itu ya memang mengarah pada milik Gibran Rakabuming. Nah, kelihatannya keisengan yang terbaru ini yang dilakukan oleh netizen itu dalam rangka itu ya, supaya lebih pasti lagi gitu ya, walaupun sudah pasti tapi lebih dipastikan, karena sampai sekarang kan Menteri Menkominfo Budi Aristiadi yang menyatakan bahwa akan segera mengumumkan siapa pemilik akun Fufafa itu, kan sampai sekarang nggak juga nggak segera diumumkan gitu. Dan tapi yang pasti dia sudah membantah bahwa itu bukan milik Gibran Rakabuming. Nah, yang sekali ini caranya menurut saya iseng banget ya, dan mungkin nggak banyak yang memikirkannya. Yakni dengan cara mentransfer uang ke akun GoPay milik Fufafa. Dan yang mengejutkan ya, karena sangat jelas bila kita mentransfer menggunakan virtual account via bank, Anda boleh menggunakan bank-bank yang ada, BCA atau Mandiri atau apapun gitu, maka nama penerima yang muncul itu adalah Gibran Rakabuming. Dan ini rupanya menarik perhatian dari para wartawan ya, karena viral banget di media sosial. Dan kemudian ini beberapa wartawan mencoba untuk meyakinkan, kalau disebut di media ini sering disebut sebagai proses verifikasi, check and recheck, jadi tidak sekedar percaya begitu saja setiap kali mendapatkan informasi. Beberapa wartawan juga sempat mencobanya. Hasilnya ternyata sama. Hanya saja memang ada yang berbeda nih. Ada yang ketika mencoba langsung mentransfernya ke GoPay itu, nama yang muncul itu bukan lagi Gibran, tapi ada yang masih ketika dia mentransfer melalui GoPay masih nama Gibran gitu. Ini berarti ada perkembangan ini sudah diedit begitu ya. Kehebohan ini dimulai dari seorang pengguna thread ini, akun media sosial dengan nama akunnya itu NCI 4RE gitu ya. Dia membagikan gambar tangkapan layar ketika hendak mengirim sejumlah uang melalui aplikasi Gojek. Saat memasukkan nomor HP tersebut, nomor HP-nya yang dibocorkan oleh Anonymous ya, nomor HP Fufu Fafa, ternyata nama yang muncul itu lengkap, Gibran Rakabuming Raka. Dan tidak hanya itu, ketika dia mencoba untuk mengirim GoPay dengan cara top up melalui virtual account BCA pun, nama penerima yang muncul adalah Gibran Rakabuming. Nah, ini yang kemudian membuat para netizen bersenang-senang. Ini ada yang mengomentari, iseng banget nih, mau ngirim duit kok ke anak presiden gitu ya. Tapi ada juga yang menyesalkan, itu klapsi banget ya, definisi satu akun dibuat semua. Ini ceroboh benar. Ini kan memang kalau kita lihat
satu akun itu terhubung dengan akun-akun yang lain ya, Fufufafa, Cilipari dan sebagainya, dan kemudian nomor verifikasinya, nomor handphonenya itu ya nomor yang sama begitu. Nah, rupanya karena penasaran dan saya sebut tadi penting melakukan verifikasi atau cek and recheck, ini berita yang tadi itu saya baca juga di suara.com, dan wartawan suara.com itu juga mencoba sendiri mentransfer ke GoPay-nya Fufufafa ini. Percobaan transfer ke saldo e-wallet ke nomor HP akun Fufufafa itu kemudian dicoba dilakukan pada Kamis malam ini tanggal 19 September 2024. Dan ketika melakukan percobaan langsung untuk melakukan top up saldo GoPay melalui virtual account BCA yang terdaftar, ini biasanya kan pakai nomor 70.001 ya, karena nolnya 3, plus nomor HP yang disebut sebagai milik Fufufafa, hasilnya muncul ya M-Transfer, nomornya sekian, kode sekian, kemudian GoPay top up Gibran Rakabuming dengan biaya admin Rp1.000 itu dari nomor rekening, langsung dipotong di nomor rekeningnya ya. Jadi sama ini rupanya nomor akun Fufufafa, HP akun Fufufafa dan nomornya Gibran Rakabuming itu sama. Namun ketika dicoba dengan cara yang berbeda, itu jadi transfernya transfer saldo melalui aplikasi GoPay, bukan nama Gibran Rakabuming Raka yang muncul ya. Dan dalam percobaan yang dilakukan tadi malam itu, Kamis malam, itu nomor HP-nya yang sama ya, dengan nomor HP tersebut di aplikasi GoPay, hasilnya menampilkan nama pemilik akun yang didapatkan sensor gitu, dan pada aplikasi hanya ditampilkan huruf depan S dari nama akun tersebut. Ini ada disclaimer seperti ini, bahwa catatan nama yang ditampilkan oleh aplikasi GoPay berdasarkan profil pengguna yang bisa diedit kapan saja. Sedangkan yang muncul di virtual account bank tidak bisa diedit dengan mudah oleh pengguna. Hasil yang sama itu juga ditemukan oleh wartawan media Indonesia. Ini judul beritanya, viral warganet top up saldo GoPay ke nomor akun Fufufafa, benarkah muncul nama Gibran? Maka tanda tanya gitu ya. Penulisnya ini Akmal Fauzi, tayang pada pukul 1.04 dini hari tanggal 20 September ya, ini tadi pagi ya, dini hari tadi ya. Dan ditulis oleh media Indonesia pada Kamis 19 September malam pukul 23.26, ini menjelang tengah malam berarti ya. Mencoba melakukan top up saldo GoPay customer senilai Rp50.000 melalui Livin by Mandiri. Ini kodenya 60737 plus nomor ponselnya Fufufafa tadi. Hasilnya tertulis konfirmasi top up GoPay customer 08 bintang sekian-sekian dan 33 Gibran Rakabuming. Ini berarti dia sudah menyumbang 50.000 wartawan media Indonesia ke GoPay-nya Gibran Rakabuming ya. Jangan-jangan pagi ini depan banyak nih Gibran ya. Kemudian media Indonesia, wartawan media Indonesia itu mengecek nomor ponsel tersebut untuk transfer via aplikasi GoPay. Hasilnya akun penerima pada nomor tersebut atas nama Gibran. Ada disclaimer juga bahwa nomor yang ditampilkan oleh aplikasi GoPay berdasarkan profil pengguna, bisa diedit kapan saja, sementara untuk nama yang muncul melalui virtual account bank itu tidak bisa diedit oleh pengguna dengan mudah dan harus melalui tahapan verifikasi. Jadi ada perbedaan terutama transfer langsung melalui aplikasi GoPay yang dilakukan oleh wartawan suara.com dan wartawan media Indonesia. Yang dilakukan oleh wartawan suara.com dan media Indonesia itu sama-sama Gibran ya, ketika mereka itu melakukannya via transfer virtual account bank. Yang satu kalau suara tadi menggunakan BCA, sementara media Indonesia menggunakan Mandiri. Sama, yang muncul nama Gibran Rakabuming. Tapi ketika memakai aplikasi langsung transfer GoPay yang dilakukan oleh wartawan suara.com tadi, nama yang muncul itu disensor hanya huruf S depannya, sementara media Indonesia itu masih menggunakan nama Gibran. Jadi kemungkinan ketika wartawan suara.com mencoba di GoPay tadi, transfer GoPay sudah diedit ya. Kemudian sementara yang di Indonesia itu media Indonesia belum. Mungkin karena kehebohan di media sosial dan kemudian cepat-cepat diedit, jadi bisa seperti itu. Dan kemudian kalau di bank ini nggak bisa prosesnya langsung ngedit sendiri, itu nggak bisa. Pasti harus datang ke bank, melakukan verifikasi, dan itu saya kira juga tidak mudah. Tapi untuk kalau memang betul itu punya Gibran untuk permintaan seorang presiden, seorang wakil presiden terpilih dengan alasan confidentiality misal,
misalnya ya bisa, saya kira bisa dilakukan gitu ya. Jadi memang kalau untuk mengubah nama itu di bank itu harus menggunakan ada otorisasi, atau saya nggak tahu persisnya apakah bisa ya kemudian diubah namanya di rekeningnya itu, karena ini kan berkaitan dengan dokumen-dokumen hukum yang tidak semudah itu. Mungkin disembunyikan bisa, tapi kalau untuk diubah ya saya kira itu yang nggak bisa ya. Nah, tapi kalau di aplikasi-aplikasi di ojol ini, misalnya di Gojek yang sekarang ini dicoba, itu Anda bisa menggunakan nama lain, tidak harus menggunakan nama Anda, itu bisa. Walaupun nomornya tetap nomor Anda, tapi yang muncul itu akan nomor yang berbeda. Jadi ini mau dibantah gimana lagi ya kalau udah seperti ini ya. Karena dari berbagai macam cara kemudian yang muncul ya nomor akun Fufafa itu sama dan atau identik lah dengan nomornya dari Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming. Ini yang menjelaskan mengapa Menkominfo waktu menjelaskan itu juga kelihatan ragu, walaupun dia kemudian dengan tidak terlalu tegas sebenarnya menyatakan bahwa itu bukan punya Gibran. Dan kemudian kan beberapa waktu yang lalu Menkominfo akan berjanji akan segera mengumumkan hal itu karena katanya mereka sudah melakukan penelusuran. Tapi kalau lihat seperti ini ya, lihat berbagai bocoran dari netizen dan termasuk kerjaan iseng yang terbaru mentransfer GoPay-nya milik Fufufafa, rasanya ini kalau toh misalnya Menkominfo nekat mengumumkan bahwa itu bukan akun Fufufafa dan dia bisa bahwa akun Fufufafa itu bukan Gibran dan dia bisa katakanlah mendapatkan orang yang mau mengaku sebagai pemilik akun Fufufafa, dengan mudah pasti netizen akan mematahkannya. Jadi memang sebaiknya tidak dilakukan oleh Menkominfo, nanti malah bikin malu. Apalagi kan Menkominfo ini sudah diancam ya oleh Anonymous Indonesia, kalau sampai dia masih terus membela Kaisang dan Fufufafa, maka aib-aibnya juga akan dibongkar. Ini kan sudah mulai didoxing ya data-data pribadi dari Menkominfo ini oleh Anonymous dan sudah mulai disebar di publik. Sama halnya dengan data pribadi dari akun Fufufafa kan juga sudah dibongkar habis oleh Anonymous dan juga sudah disebar ke publik. Jadi tadi itu nomor-nomor itu datangnya dari Anonymous ya. Bagaimana Anda? Masih penasaran? Masih mau mencoba meyakinkan apakah betul Fufufafa itu adalah wakil presiden terpilih? Itu ya Gibran Rakabuming. Dan atau mungkin Anda mau mencoba sendiri. Silakan, sudah punya kan nomor telepon Fufufafa? Kalau belum ya buka deh di akun Anonymous Indonesia, karena di situ kan jelas-jelas dicantumkan nomor teleponnya dan data-data pribadi yang lain gitu ya. Jadi saya kira ini akhir pekan nggak ada salahnya sedikit mengendorkan ketegangan, jadi sedikit nggak usah terlalu serius, jadi coba iseng-iseng gitu ya. Kalau Anda mau iseng mencoba, selamat iseng. Saya sarankan tapi transfernya jangan gede-gede gitu, karena kalau tadi itu media Indonesia misalnya mentransfer 50.000, dan saya kira sebelum Anda juga banyak orang yang mencoba mentransfer ke Fufufafa itu sekitar untuk bersenang-senang. Tapi kalau misalnya setiap orang 50.000, kalau ada 1.000 orang itu sudah masuk 50 juta tuh, lumayan juga dong ya. Sekali lagi selamat iseng dan selamat mencoba, tapi juga selamat hari Jumat dan selamat menjalankan ibadah sholat Jumat. Saya Ersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.